Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX118 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA 11318N6MK1SW revisi 0, produksi 12 Maret tahun 2025. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 427,9 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 430 mm. Ukuran magnetnya 250 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 218,7 mm, ketebalan gasket 10,5 mm, ukuran antara baut 456 mm, ukuran terluar 483 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457,2 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1200 watt, program power 2400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 99 dB. Ukuran voice coil-nya 113 mm atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 34 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,42, CAS 0,44, GMS 10,08, MMS 256,3 gram, GMS 0,08 mm per Newton, BL 25,6 Tesla meter, fast 187,8 liter, efisiensi 1,64%, SD 1256,6 cm persegi, Xmax 14,27 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini tentu bisa digunakan untuk box dengan ataupun tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 77,27 atau kita bulatkan di 77,3. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan pada bagian ini, kita juga bisa melihat respon frekuensi dan respon impedansi dari speakernya. Dan ACR untuk saat ini, spesifikasinya itu bisa dibilang jauh lebih akurat. Karena di sini udah menggunakan DS Pro sebagai media pengukurannya. Dan untuk hasil yang ideal, sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Jika yakin tetap ingin mencoba skema yang akan gua bagikan, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1900 watt pada minimum impedansi 5 ohm.
rekomendasi titik potong bawahnya itu di 40 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 34 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 37 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1900 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 29,6 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 170 mili. Sementara untuk ukuran dari sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 540 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 701 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 280 mili dengan ketebalan 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Dan pada bagian tengah ini juga ditambahkan penguat dengan ukuran 80 mili. Untuk sekat ini jika dipasang horizontal tentu akan lebih maksimal. Namun mengingat penguatan pada dinding atasnya, maka pemasangannya dibuat vertikal agar penguatan di setiap sisinya bisa lebih merata. Di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja.
Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX118 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA 113186MK1SW. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.